Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan inayahnya hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari pertama kita saum sampai hari ini, sampai detik ini, segala bentuk amal ibadah kita diterima di sisi Allah sebagai catatan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman sekalian, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu mengenai hikmah berpuasa di bulan Ramadan, di mana ibadah ini, saum bulan Ramadan, memiliki banyak sekali hikmah yang terkandung di dalamnya, pelajaran yang terkandung di dalamnya, dan hal-hal bermanfaat lain yang ada di balik disyariatkannya saum di bulan Ramadan. Tapi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, mungkin saya hanya akan memberikan atau memaparkan 3 saja hikmah kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, hikmah saum adalah sebagai jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkenaan dengan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan menyebutkan di akhir ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula puasa ini kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, tujuannya agar kamu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku yang pernah saya baca, buku guru saya, Dr. Nasruddin Syarif, MPDI, dalam buku Risalah, beliau menuliskan salah satu judul dalam bukunya adalah 1001 Jalan Takwa. Judul ini bisa kita artikan judul yang majazi atau juga kita bisa menerimanya sebagai judul hakiki, bahwa kenyataannya memang jalan menuju ketakwaan itu banyak. Jalan menuju takwa kepada Allah itu tidak sempit, tidak sedikit. Makanya tidak salah apabila penulis menulis ada 1001 jalan menuju ketakwaan, dan salah satunya adalah dengan kita bersaum kepada Allah atau lillah ta'ala. Di antara jalan-jalan lain menuju takwa adalah seperti dalam Quran surat Ali Imran misalkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, orang-orang yang ketika melakukan dosa lalu ingat kepada Allah, lalu bersegera taubat kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Lalu di ayat lain, as-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang taat, orang-orang yang benar, orang-orang yang berinfak, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, wal mustaghfirin bil ashar. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai banyaknya jalan menuju ketakwaan. Nah, dalam konteks yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, jalan menuju ketakwaan yang sedang kita sama-sama tempuh, yang sama-sama kita upayakan adalah dengan saum di bulan Ramadan. Jadi itu adalah hikmah yang utama dan paling pertama dari
diwajibkannya kita saum di bulan Ramadan. Lalu hikmah yang kedua adalah bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan sebagai bentuk introspeksi muhasabah diri. Mengapa demikian? Di bulan Ramadan ini kita tentu akan terpecut untuk senantiasa melakukan hal-hal baik, senantiasa menjauhi hal-hal yang maksiat, karena kita sadar ketika kita melaksanakan saum lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia saum yang kita laksanakan. Berangkat dari situ, maka secara psikologis manusia atau kita sebagai orang yang beriman akan berpikir bahwa jika kita saum lalu kita bermaksiat, maka saumnya itu akan sia-sia. Akhirnya kita mencoba menjauhi segala bentuk larangannya Allah larang dan menjalankan segala bentuk perintah yang Allah telah syariatkan kepada kita. Nah, contohnya misalkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa betapa banyak orang yang saum tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Nah, hal itu bisa terjadi karena kita saum hanya menahan lapar dan haus, tanpa menahan mulut, tanpa menahan pandangan, tanpa menahan anggota-anggota badan kita dari hal-hal yang mendekati kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saum yang kita laksanakan hanya mendapat imbalan lapar dan haus saja, tanpa menerima imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan dalam hadis lain Allah tidak peduli terhadap lapar dia, haus dia di siang hari, karena dia tidak menjaga mulutnya, dia tidak menjaga pendengarannya, dia tidak menjaga tangannya, dia tidak menjaga matanya. Maka oleh karena itu hikmah saum Ramadan itu menjadikan manusia senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi insan, menjadi hamba yang lebih baik lagi, menjadi hamba yang terus progresif ke arah kebaikan, ke arah perbaikan yang positif. Nah, lalu hikmah saum atau diwajibkannya saum yang selanjutnya, yang terakhir adalah kita bisa merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang, oleh saudara-saudara kita yang mungkin dia tidak diberikan rezeki yang sama dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentu orang-orang yang saum merasakan lapar, merasakan haus, ingin makan, ingin minum, dan ingin melakukan hal-hal lainnya. Tapi karena adanya saum ini, kita menjadi terhalang untuk makan, kita menjadi terhalang untuk minum. Yang pada awalnya makan dan minum itu halal, yang pada awalnya makan dan minum itu adalah kebutuhan. Tapi karena sahrut tarbiyah, bulan Ramadan, bulan pendidikan, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiplin. Mungkin kita di rumah bisa saja kita masuk ke kamar, kita ambil makanan, lalu kita makan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang melihat. Tapi karena inilah luar biasanya hikmah diwajibkannya Ramadan saum, kita menjadi merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi hamba yang berhati-hati, takut saum kita tidak terbalas, saum kita tidak ada manfaatnya, takut sholat kita tidak sah, takut ini, takut itu. Dan itu adalah hal yang bagus karena nanti akan mendidik kita menjadi orang yang disiplin. Nah, jadi kita merasakan penderitaan orang-orang lain, penderitaan saudara-saudara kita yang kelaparan. Ternyata seperti ini kelaparan itu. Dan timbullah dari situ rasa simpati kita kepada orang lain. Kita jadi senang berbagi, kita jadi senang berkunjung ke rumah saudara kita yang membutuhkan. Kita tidak lagi punya mindset ingin diberi, tapi kita mulai mendidik diri kita punya mindset untuk ingin memberi. Bagaimana caranya supaya orang atau tetangga kita bisa makan apa yang juga saya makan. Nah, itu semua muaranya atau akhirnya adalah poin nomor 1. Kita muhasabah, tujuannya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasakan penderitaan orang miskin, kita menjadi senang berbagi, menjadi banyak kebaikan, melakukan banyak pahala.
itu muaranya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat tentunya bagi saya sendiri dan umumnya untuk ikhwatul iman sekalian. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik lagi, bisa lebih semangat lagi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin saya tutup doa. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.